Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok pertama akan mempresentasikan mata kuliah administrasi perkantoran dengan materi organisasi perkantoran. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Zakwan. Saya Sylvia Aurelia Sugiono. Saya Safazri Yasmin. Dan saya Muhammad Ridito Balendra Waradana. Pengorganisasian terhadap office service. Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem yang berupa organisasi ini memiliki 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan. Dalam organisasi tersusun dari sekelompok orang yang melakukan kerjasama. Kerjasama ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah mereka setujui bersama. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, dalam suatu organisasi harus dapat berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Selain itu, untuk mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya, maka dalam suatu pelaksanaan kerjasama harus ada koordinasi. James Money berpendapat bahwa asas yang mendasari semua organisasi adalah the principle of coordination atau asas koordinasi, sehingga adanya koordinasi semuanya dapat berjalan dengan lancar dan seirama ke arah tercapainya organisasi. Adanya koordinasi dalam suatu organisasi juga dapat menghindari dari kekacauan, percecokan kerjasama, kesamaan kerja, ataupun kekosongan kegiatan. Agar dapat melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang kerjasama masing-masing, maka anggota dalam organisasi harus memiliki wewenang tertentu. Demikian juga harus ada wewenang yang memberi perintah dan menyelenggarakan koordinasi dalam setiap organisasi. Wewenang yang ada dalam tingkat teratas sebagai sumbernya disebut pemimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi. Jadi ada 4 unsur kerjasama dari organisasi, yaitu komunikasi, koordinasi, wewenang, dan kepemimpinan. Setiap organisasi dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan inilah yang menjadi penentu macam-macam dan luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Segenap pekerjaan itu dengan penertiban akan menjadi suatu fungsi atau sekelompok pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu urutan yang saling tergantung satu sama lain. Fungsi yang telah dibebankan kepada suatu pihak tertentu dan demikian terikat pada perorangan lalu menjadi sebuah tugas. Dengan ada tugas dari sekelompok anggota sekaligus mengandung arti bahwa anggota itu diberi wewenang yang sepadan untuk mengerjakan tugas itu. Pelimpahan wewenang kepada anggota untuk melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya mengakibatkan adanya permintaan tanggung jawab dari pihak yang memberikan tugas. Penerima tugas akan secara langsung memiliki tanggung jawab terhadap tugas tersebut. Demikian tujuan suatu organisasi dengan tahap kelanjutannya merupakan serangkaian ketergantungan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuan, pekerjaan, fungsi, tugas, pelimpahan wewenang, permintaan tanggung jawab, dan kewajiban tanggung jawab. Pengorganisasian kantor merupakan suatu proses untuk menetapkan, mengelompokkan, dan mengatur atas berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, termasuk penyediaan barang dan fasilitas penunjang pelaksanaan tugas kantor. Dalam suatu organisasi pasti memiliki bagan organisasi. Bagan organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu gambar struktur organisasi yang berbentuk kotak atau bentuk lain dan dihubungkan dengan garis. Garis tersebut dapat berupa hubungan pemerintah, koordinasi, atau fungsi lain. Ada 3 macam bagan organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagan struktur organisasi. Yang kedua, bagan organisasi fungsional. Yang ketiga, bagan organisasi personal. Setiap kantor tentunya memiliki pimpinan yang memegang wewenang dalam hubungannya dengan pelayanan perkantoran, dan itu adalah seorang office manager.
Dalam organisasi yang sudah maju dan menyadari peranan manajer perkantoran sebagai pimpinan semua office service. 3. Di sini saya akan membahas sentralisasi dan spesialisasi pekerjaan perkantoran. Dalam suatu pengorganisasian perkantoran, ada dua macam asas. Yang pertama, asas sentralisasi, yang dapat diartikan suatu pekerjaan terpusat di pusat perusahaan atau induknya. Dan yang kedua, asas desentralisasi, yang dimana suatu perusahaan memiliki tiap-tiap unit dan terdapat pemimpinnya masing-masing. Selanjutnya, menurut Littlefield dan Peterson, dari segi-segi sebuah tata usaha seringkali menjadi suatu pelayanan pusat, yaitu mail, file, transcription, duplicating, tabulating, reception, supplies, dan yang terakhir building service. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jabatan sekretaris dan unit sekretaris. Sekretaris adalah seseorang yang membantu pimpinan dalam membuat surat, menerima tamu, memeriksa dan mengingatkan pimpinan mengenai rapat, membuat jadwal pimpinan, dan menyiapkan rapat. Tidak hanya itu saja, bahkan sekretaris kini juga melakukan aktivitas manajemen. Selain sekretaris membantu pimpinan, terdapat kelompok sekretaris yang memiliki fungsi sebagai manajer. Jabatan-jabatan sekretaris yang memiliki peranan sebagai manajer sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris jenderal pada tingkat internasional. Contohnya seperti PBB. Di dalamnya terdapat sekretaris jenderal yang merupakan pejabat penting dengan tanggung jawab memajukan perdamaian dunia. Yang kedua, sekretaris di tingkat nasional Amerika Serikat, yang diartikan sebagai seseorang dalam anggota kabinet yang membantu presiden untuk menyelenggarakan urusan negara dan memimpin suatu departemen pemerintahan. Misalnya di Indonesia adalah Menteri Luar Negeri. Dan yang terakhir, sekretaris di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia, pada setiap daerah otonom memiliki jabatan sekretaris daerah. Pada intinya, sekretaris merupakan suatu organisasi yang melaksanakan pekerjaan pelayanan dalam bidang tata usaha. Akan tetapi, sejalan dengan kecenderungan pada jabatan sekretaris, tugas-tugas sekretaris terlihat meluas, sehingga sering meliputi bidang kepegawaian, keuangan, perbankan, dan hubungan masyarakat. Itu dia materi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.